Selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang about recreation. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Ivanki, dengan NIM 19200244. Kemudian ada Vira Aulia Adriana dengan NIM 19200241. Kemudian ada Alex Fernando dengan NIM 19200272. Lalu ada Carla Olivia dengan NIM 19200314. Kemudian Angelina dengan NIM 19200250. Lalu yang terakhir ada Priscilia Marsyanda dengan NIM 19200102. Pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang recreation. Kata rekreasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu recreation yang berasal dari kata kerja to recreate. Yang berarti mengembalikan, kemudian create yang berarti mencipta. Jadi menurut asal katanya, rekreasi berarti mencipta kembali. Rekreasi adalah semua kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang baik secara individual maupun secara bersama, yang bersifat bebas dan menyenangkan, sehingga orang cenderung untuk melakukannya. Rekreasi meliputi pertandingan olahraga, hobi, dan lain-lain. Rekreasi merupakan suatu kegiatan khusus yang ditentukan oleh elemen waktu, kondisi, dan sikap seseorang dan lingkungannya. Rekreasi sebagai salah satu kebutuhan fundamental manusia mempunyai beberapa fungsi yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, yaitu yang pertama fungsi kesehatan jasmani. Aktivitas-aktivitas yang mempergunakan otot selama melakukan kegiatan rekreasi dapat menambah dan memelihara kesegaran dan kesehatan jasmani. Yang kedua, fungsi kesehatan mental. Rekreasi dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk menyalurkan tenaga fisik yang kurang dimanfaatkan dalam hidup sehari-hari, sehingga dapat membangkitkan rasa kemampuan diri dan mencegah timbulnya rasa kurang percaya diri. Yang ketiga, fungsi pengembangan kepribadian. Rekreasi dapat mengembangkan sifat-sifat manusia dan sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial. Rekreasi dapat menyediakan kemungkinan untuk menyatakan dan mewujudkan cita-cita sportivitas, membina kerjasama, dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, fungsi pencegahan kenakalan. Rekreasi dapat menyalurkan kegiatan remaja pada waktu senggang ke arah yang lebih berguna, sehingga dapat mengurangi sosial yang mengarah pada kenakalan. Yang kelima, fungsi moral. Manusia membutuhkan inspirasi pada saat orang merasakan diri kurang tenang, kurang percaya diri, menghadapi banyak tekanan hidup. Rekreasi melalui aktivitas dapat menimbulkan semangat juang yang hidup kembali. Berdasarkan jenis kegiatannya, rekreasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu rekreasi aktif dan rekreasi pasif. Di mana rekreasi aktif adalah rekreasi yang disertai dengan kegiatan aktif atau orang yang melakukan terlibat langsung dalam kegiatan objek, misalnya olahraga. Dan rekreasi pasif adalah rekreasi yang dilakukan dengan tidak melibatkan diri dengan kegiatan objek, misalnya menikmati pemandangan dan menonton. Perkenalkan, nama saya Carla Olivia dengan NIM 19200314. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kegiatan rekreasi. Bentuk kegiatan rekreasi dibagi menjadi dua, yaitu bentuk kegiatan pasif dan bentuk kegiatan aktif. Maksud dari bentuk kegiatan pasif di suatu objek wisata adalah pengunjung tidak melakukan gear atau keterampilan gerak saat berkunjung ke suatu objek wisata. Wisatawan jenis ini cenderung menekankan pada perasaan, pengetahuan, dan sikap, atau dengan kata lain hanya menikmati apa yang ada dalam objek wisata tersebut. Misalnya, ketika melakukan wisata alam, pengunjung hanya dapat berjalan-jalan, menikmati keindahan dan udara yang sejuk, menikmati indahnya alam, dan menjadi pengamat bagaimana cara hidup dan bersosialisasi masyarakat yang ada di daerah tempat wisata tersebut. Selanjutnya adalah bentuk kegiatan aktif. Maksud dari bentuk kegiatan aktif di suatu objek wisata adalah pengunjung melakukan gerakan atau banyak bergerak dan menggunakan keterampilan gerak. Contohnya adalah ketika melakukan wisata petualangan seperti hiking, rafting, atau menelusuri sungai
arung jeram, golf, sepak bola, bersepeda, tenis, voli pantai, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri reaksi aktif dan ciri-ciri reaksi pasif. Yang pertama, ciri-ciri reaksi aktif yaitu kegiatan sukan. Sama ada sebagai pemain atau penonton seperti golf, bola sepak, basket, berenang, bermain tenis, bowling, dan gimnastik. Yang kedua, rekreasi luar. Rekreasi yang dilakukan di luar ruangan seperti suka membawa kereta, bersiar di tepi pantai, serta berjalan. Dan yang ketiga, membuat perjalanan jauh. Contohnya seperti trip bersama keluarga ke Pulau Bali. Berikutnya ciri-ciri reaksi pasif. Yang pertama, aktivitas yang dibuat di rumah seperti menonton TV, membaca, mendengarkan musik, bermain game, dan melakukan hal lainnya. Yang kedua, aktivitas berunsur sosial yang tinggi seperti menghibur saudara atau makan di luar. Dan yang ketiga, aktivitas kebudayaan. Pembelajaran dan minat kepada perkara-perkara artistik seperti pergi menonton teater, konser, pameran, dan pergi ke suatu museum. Contoh wisata rekreasi pasif. Rekreasi pasif yang pertama itu wisata budaya. Wisata budaya yang sering disebut juga dengan culture tourism merupakan sejenis perjalanan wisata yang dibuat untuk mengetahui bagaimana kebudayaan, cara hidup, sosial, sejarah, adat istiadat, seni budaya, agama yang ada di suatu wilayah. Sebagai contohnya adalah melakukan kunjungan wisata ke suku Baduy Dalam di Banten, berkunjung ke suku-suku asli Papua, dan menyaksikan pesta kematian Rambu Solo di Toraja, lalu melihat prosesi pencukuran anak gimbal dan lain-lain. Yang kedua, ekowisata. Ekowisata dikenal juga dengan nama ekoturism, merupakan jenis wisata yang dilakukan untuk mengunjungi alam serta melakukan konservasi sehingga mampu memberi efek pada perekonomian daerah sekitarnya. Contohnya, wisata kebun teh dan kopi Malabar. Bandung mengunjungi hutan mangrove Taman Nasional Alas Purwo dan lain-lain. Yang ketiga adalah wisata volunteer, disebut juga dengan nama volunteerism. Wisata ini dilakukan ke suatu daerah dengan tujuan untuk melakukan bakti sosial, berbagi pengalaman serta keterampilan pada masyarakat yang ada di sana. Di sela-sela melakukan aktivitas sosial, kita dapat sambil berwisata. Contohnya itu kita menjadi pengajar bagi anak-anak yang ada di pedalaman Papua maupun Kalimantan serta pulau-pulau lainnya, dan menjadi pengasuh orang utan yang ada di Kalimantan dan lain-lain. Yang terakhir, wisata edukasi. Wisata edukasi ini biasanya dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Wisata edukasi memiliki konsep yang berbanding terbalik dengan belajar di kelas. Bagi anak, wisata edukasi merupakan cara belajar yang asik. Apabila anak sudah memiliki kesenangan itu, maka mereka akan terus ingat dengan apa yang dipelajari dan melekat di benak anak. Contoh wisata edukasi adalah mengunjungi museum layang-layang, museum tekstil, dan lainnya. Menurut kami sekelompok, rekreasi yang bisa menjadi sebuah atraksi pariwisata atau bisa dijadikan sebagai sebuah event tetap bagi destinasi adalah rekreasi aktif. Karena rekreasi aktif meliputi beberapa wisata dengan menggunakan keterampilan gerak. Berikut adalah contoh wisata rekreasi aktif. Yang pertama, wisata petualangan yang kita kenal sebagai adventure tourism. Biasanya dilakukan di alam terbuka dan wisatawan dituntut untuk memiliki kecakapan terhadap apa saja yang diinstruksikan oleh si pemandu yang jauh lebih berpengalaman, yang dapat melatih agar jasmani jadi sigap dan rohani jadi segar. Wisata petualangan jelas memiliki resiko yang lebih tinggi bila kita bandingkan dengan jenis wisata lainnya. Contoh dari wisata petualangan antara lain yaitu melakukan arung jeram di berbagai sungai yang ada di Indonesia. Misalnya Sungai Alas, mendaki Gunung Papandayan, Puncak Rinjani, Gunung Anak Krakatau,
atau melihat burung di savana Taman Nasional Baluran, melakukan panjat tebing, rafting, trekking, diving, dan lain-lain. Yang kedua, wisata minat khusus yang kita kenal sebagai nama Special Interest Tourism. Dan dalam melakukan wisata ini dibutuhkan suatu keterampilan yang khusus. Biasanya jumlah pesertanya dibatasi dan dilakukan di tempat tertentu atau khusus juga. Tidak semua tempat wisata bisa dipakai. Contohnya adalah paragliding yang dilakukan di Danau Toba, night drive yang dilakukan di Pulau Halmahera, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri, untuk SER, dan teman-teman. Terima kasih.